Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine to thank you. Kenapa ini kok lemes semua? Puasa. Puasa apa hari Minggu? Masya Allah puasa ya. Ini yang nggak masuk banyak ya? Ya, oke. Before we start our class today, let's reciting Al-Basmalah and Alhamdulillah together. Basmalah and Al-Fatihah. Okay. Today we will learn about past tense and conditional type 2. Past tense ada yang sudah tahu? Masih ingat kemarin? Masih kan? Ya, kemarin kita kan pas pertemuan awal ya menyinggung sedikit tentang simple past ya. Tentang bentuk kerja bentuk kalimat masa lampau. Oke, kemudian yang conditional type 2 sudah ada yang familiar? Belum ada yang familiar. Ada yang udah tahu? Unreally. Oh, I'm reading gitu. Oke, nanti kita akan pelajari ya tentang conditional type 2. Nah, kenapa kok kita belajar tentang past tense and conditional type 2? Nah, ini masih seputar tentang narrative text yang kemarin. Narrative text itu kemarin ada yang ingat apa narrative text? Story, kemudian legenda, dongeng dan lain-lain. Karena itu menunjukkan atau memberitahu suatu event yang terjadi di masa lampau. Oke, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, karena kita mempelajari sesuatu cerita yang sudah terjadi, kita belajar tentang form pembentuknya. Form kalimat pembentuk yaitu simple past. Kemudian untuk conditional type 2 ini juga materi kalian semester ini ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Oke. Oke, yang pertama understanding simple past tense, kemudian exploring conditional clause type 2, yang terakhir examples and practice. Oke, the first section is understanding simple past tense. Nah, ini sudah berkali-kali dipelajari yang ini dihapus nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Okay, the first is formation and usage of simple past tense. The first is formation. The simple past tense is formed by adding ed to regular verbs, while irregular verbs have unique past tense forms. It is used to describe actions or states that occur and ended in the past. Nah, ada yang masih ingat form atau rumusnya simple past tense? Yang positif ya. Apa yang pertama? Subjek, ada subjek, kemudian verbnya pakai verb to atau kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti dengan objek. Untuk negatifnya subjek plus verbnya. Oke, ada to be-nya ya. To be-nya did, kemudian not. Plus verbnya pakai verb yang verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian plus objek. Untuk verb interrogatifnya yang ada di awal berarti to be-nya ya. Did plus subjek plus verbnya verb one, oke, plus objek. Ini adalah form dari simple past dan kegunaannya, usage-nya. We use the simple past to talk about completed action. Berarti membicarakan tentang sesuatu yang sudah
terjadi. Oke, yang sudah komplit. Ada yang masih bingung? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Kita lanjut. Nah. Kenapa kok kita tiba-tiba belajar yang type kedua, padahal type 1 kalian sudah tahu apa belum? Sudah? Sudah tahu? Belum. Nah, jadi kebalikannya ya, contrasting. Type 1 and type 2. Jadi type 1 itu menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi. Berbeda dengan yang type kedua tadi kan. Type kedua tadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya, mustahil. Nah, untuk yang type 1 ini ada kemungkinan terjadi ya, mungkin terjadi ya. Type 1 conditional examples express real or possible situation. Jadi menunjukkan sesuatu yang nyata atau kemungkinan sesuatu itu mungkin terjadi, berbeda dengan type 2 yang tadi. While type 2 conditional express hypothetical or unlikely situation. Nah, contoh yang type 2 kita bandingkan type 1 and type 2. If it rains, I will bring an umbrella. Di sini pakai rumus simple past atau simple present yang if clause. Simple present ya. If it rains, dilihat dari verbnya. Verbnya ada tambahan s-nya ya. Berarti dia itu simple present. Kemudian di main clause-nya berbeda dengan yang type 2. Dia itu pakai I will, bukan I would. Kalau I will itu menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi ya, akan terjadi. Jadi dia itu masih possible untuk terjadi atau kejadian tersebut. Berbeda dengan yang type 2. If I had $1 million, I would travel the world. Nah, di if clause-nya dia itu pakai simple past. If I had, bukan if I have. Kalau have itu bentuk yang present-nya. Kalau had itu bentuk yang past-nya. Kemudian I would, bukan I will, karena dia itu menunjukkan sesuatu yang sudah tidak akan terjadi lagi, sudah mustahil terjadi. Gimana? Sudah paham? Kita lanjut ya. Kemudian examples and practice. If I were superhero, I would fly everywhere. Nah, ini contohnya ya. Nah, bisa ditunjukkan if clause-nya yang mana? Ya, if I were superhero, ya. Di situ dia pakai rumus simple past. Dan I will fly everywhere. Saya akan terbang kemanapun. Kira-kira ini menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi atau tidak mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi ya. Nah, setelah ini akan saya putarkan sebuah video. Nah, videonya itu tentang ya menyinggung tentang naratif teks. Nanti kalian ingat-ingat ya, kalian perhatikan dengan baik, kalian berusaha dapatkan informasi-informasi yang ada di video. Kemudian setelah video nanti akan ada sesi kuis. Nanti kuisnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Gimana? Oke ya, ready ya? Sebentar.
Ada yang sudah tahu ceritanya? Belum. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Loki the trickster. Faith's golden hair. A long time ago in Scandinavia, Loki was the god of tricksters. He had smart ideas. Smart, not very nice ideas. He liked to mess with the people and the gods. One day, he was bored and he wanted to have fun. He wanted to mess with Thor. Thor was the god of the sky. He didn't like Loki because he didn't like tricksters. Loki knew this. I can mess with Thor, but how? Loki visited Thor's home. That day, Thor wasn't there, but his wife, Sif, was. She was a goddess with beautiful long golden hair. Sif was asleep. Loki had a terrible idea. He cut Sif's hair off. Then he ran away. When Sif woke up, she was shocked. Where is my hair? What happened? Oh no, my beautiful hair. Who did this? Sif was very sad. She felt ugly and she cried and cried. Ceritanya ganteng ya? Nah ini harus dilanjutkan sih. Tapi kita sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ke depan, nggak apa-apa. Kita fokus ke event-event atau informasi yang terjadi sampai di potongan ini. Oke? Nah, sudah paham atau sudah sudah mendapatkan informasi-informasinya? Sudah merasa bisa menjawab kuisnya? Insya Allah. Gak perlu diulang kan? Lama? Lanjut aja ya. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke kuis. Oke. Bisa dilihat. Nah itu angkanya, ini pinnya ya. Dimasukkan di kolom putih itu. Ini kameranya beda, itu kan saya bahasnya. Iya. Ayo kalau sudah kita mulai ya. Yang sebelumnya, soal yang sebelumnya ini. I just passed the state university. Third place, IVSS. Second place, Siapa IVSS? and the winner is Ashley. Siapa lagi? Ya inilah leaderboardnya ya. Siapa
Yang kedua laki. Kelompok laki. Oke. Yang juara ketiga kita I versus S. Siapa? Wala S ini Sakila. I versus S. Sakila Kartun. Oke, mantap sekali ya. Sudah puas apa belum? Boleh dikeluarkan ya, boleh dikeluarkan case-nya. Ini sudah waktunya sudah selesai kok. Sudah 9:10. Ya, waktunya istirahat. Oke, penutupan dulu ya, closing dulu. Oke, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang simple past and conditional type 2. Kalau simple past itu menunjukkan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian ciri-cirinya kalau simple past itu kalimat positifnya, verbnya, kata kerjanya bentuk keberapa? Verb 2. Oke. Nah, verb 2 itu kategorinya ada dua. Ada reguler dan irregular. Kalau reguler itu dia ditambah ed. Ya, ada imbuhan ed di belakang kata kerjanya. Kalau yang irregular itu tidak beraturan ya, tergantung katanya itu seperti apa. Jadi kalian harus hafalan. Kalau enggak membiasakan mendengarkan atau membaca tentang bahasa Inggris. Kemudian kalau conditional type 2 biasanya digunakan untuk menunjukkan apa? Ketidakmungkinan, boleh. Kemudian gimana? Ketidakmungkinan, sesuatu yang mustahil. Nah, mustahil terjadi, unlikely action atau unlikely event. Itu fungsinya conditional type 1. Kalau yang type itu type 2 ya. Kalau yang type 1 menunjukkan kemungkinan terjadi ya, possibility ya, ada kemungkinannya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat, silahkan.